Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya kalau kita berkasidah dan berdoa di depan kubur wali atau ulama? Apakah hukumnya, serta apakah hukum berzikir sambil menari? Banyak. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi anta ba'dallahi mu'tamadi famin dunya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Yang pertama, kalau pada waktu dengan kita berkasidah seperti itu di khalayak orang ramai, apa hukumnya? Tak ada apa-apa ya. Kalau kita berkasidah macam itu, atau juga dengan kasidah seumpamanya seperti ya hadis waidan wa nusuda ma marrakbi birrakbi li uraibun akhadhu ma'ahum qalbi malli idha akhadhu li qalbi sedangkan di sana terkudur seorang yang baru meninggal. Boleh tak dengan kita berkasidah di hadapan orang yang sudah mati? Yang ketiga, kalau pada itu dengan kita berkasidah di samping kubur. Jadi tanamkan keyakinan kita pertama dan pastikan bagaimana keyakinan kita dengan orang yang sudah mati. Kalau keyakinan kita kepada orang yang sudah mati itu mati seperti matinya lembu, ayam, kambing, kucing, memang itu tidak jelas atau juga tidak dapat kita pastikan hukum hakamnya. Tapi kalau kita meyakini berbeda manusia dengan binatang pada tubuh meninggal dunia, mati itu bukan adam. Artinya mati itu bukan tiada, mati itu bukan lenyap, tapi mati itu berpindah intiqal min alamin ila alamin akhar, berpindah daripada alam kepada alam yang lain, berpindah daripada alam dunia kepada alam barzakh. Seperti dengan kita berpindah daripada USG ke Shah Alam, seperti kita berpindah daripada Perak ke Terengganu, itu mana berpindah tempat tinggal. Yang sekarang berpindah kita daripada alam dunia kepada alam barzakh, yang dengan orang mati tadi itu secara pasti jalankan dengan orang Islam, para syuhada dan nabi-nabi dan rasul. Orang kafir pun juga hidup di dalam kubur mereka. Tapi kehidupannya seperti apa? Bukan kehidupan seperti di dunia dengan makanan dan minuman, mundar mandir kesana dan kemari, tapi kehidupan di alam barzakh yang Allah Maha mengetahui tentang hakikatnya seperti apa. Jadi yang secara pasti orang-orang yang meninggal itu mendengar. Bahkan dalam sebuah riwayat dinyatakan dia tahu siapa yang mematikannya, siapa yang menusuknya, siapa yang membawanya, siapa yang menyembahyangkannya, siapa juga yang menguburkannya. Dia mendengar. Kalau tidak untuk apa? Kalau seandainya mati itu tiada, kalau mati itu sama dengan tembok, sama dengan bata, sama dengan batu, untuk apa kita mencari orang mati?
Nabi kita bersabda, kalau pada waktu kita salami dia menyahut dan juga mendengar, mengetahui tentang siapa yang datang berziarah dan mengunjunginya. Jadi kalau keyakinan kita seperti itu, orang mati itu hidup, tidak ada larangan dengan kita berkasidah. Tapi kalau dengan kompaknya nanti dululah. Sebab kalau dengan kasidah berarti masih ada zikir, sanjungan, pujian, salawat. Mana salawatnya? Dengar dulu sampai habis. Jangan nya saja. Ya Hanana. Itu kan yang Habib Syaitan. Itu yang paling banyak tanggapan di Malaysia. Dulu orang senyap-senyap saja, sebab dulu orang-orang pintar-pintar dan pandai-pandai. Orang tahu tentang hakikat. Sekarang ini mengaji sekeras-sekeras, baca yang memang hanya memihak pada satu kumpulan. Ngaji cuma hanya dalam beberapa topik tajuk-tajuk tertentu. Dahulu kita kalau pada tuh belajar hadis daripada kulit ke kulit. Kalau kita belajar fikih daripada kitabul taharah sampai kepada kitabul etik. Yang balik daripada Mesir, saya juga daripada Mesir. Saya tahu mengaji di Mesir itu seperti apa. Tahun pertama baca kitabul ibadat. Kitabul ibadat itu tayammum, wudu mungkin. Yang ketiga asbabul hadas. Sembahyang tak dibaca, puasa tak dibaca, zakat tidak dibaca, haji tidak dibaca. Pada tahun kedua belajar tentang perekonomian Islam, babul muamalah, yang dibaca jual beli, atau yang keduanya tentang riba, yang ketiganya tentang sewa menyewa. Syarikat tidak tahu, penanaman modal tidak tahu, tentang bankrupt, moples, hajat pun juga tidak tahu. Jadi wajar-wajar saja jawabannya tidak tentu halat tujuh. Nah macam itu juga yang datang daripada Madinah, datang daripada Jordan pun juga dengan cara yang sama. Coba kalau kita itu dipelajari sampai habis, kita baik yang satu irama dengan kita, itu juga yang berbeda pandangannya dengan kita, kedua-duanya kita pelajari, insya Allah itu tidak akan memperangkap dan tidak akan menjebak kita pada perkara yang tidak sehat kembali. Jadi tentang kasidah tadi itu dia didengar ha itunya saja, tapi tidak dengar isi kandungannya. Ya Hanana bi Muhammad, kurang cantik. Ya Hanana bi Muhammad, dzalikal fadlu min Allah. Nah, dia ambil yang akhirnya kata dia itu nyanyian jahiliyah. Tapi kalau daripada permulaannya, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, Dhaharadinal mu'ayyad, itu luar rasa syukur. Zahir agama yang perkasa bituhurin Nabi Ahmad, dengan kebangkitan Nabi Muhammad. Ya Hanana bahagianya kami dan seronoknya kita dengan Nabi Muhammad. Macam mana kita tidak seronok? Salafi yang mana pun juga kena seronok. Kenapa? Sebab yang memperkenalkan kita kepada Allah, yang memperkenalkan kita kepada hukum hakam, yang membebaskan diri kita daripada dosa, yang membebaskan diri kita daripada kesalahan, yang membebaskan kita daripada belenggu syirik, riya, sum'ah dan ujub, dan yang akan membawa kita ke dalam surga. Asbabnya itu adalah Sayyiduna Muhammad. Itu makna perkataan Dhaharadinul mu'ayyad diwujudi bizuhuri Nabi Ahmad. Ya Hanana bi Muhammad, dzalikal fadlu min Allah, itu hanya semata-mata anugerah daripada Allah. Nah dia tak dengarnya itu dengan akhirnya itu kasidah jahiliyah, itu tak dengar sampai habis. Jadi dia komen udah beribu-ribu kali dia cakap tentang itu, tapi dia pun juga beribu-ribu kali juga komen yang seperti itu. La ilaha illallah. Tema berikutnya, sallu ala ayyadil anami al-mustafa badrit tamami. Sallu ala ayyadil anami, salawat mohon curahkan rahmat dan maghfirahmu kepada semulia-mulia makhluk. Al-Mustafa itu nama baginda, badri tamami yang diperumpamakan laksana bulan pertama. Sallu alaihi wa sallimu
semacam itu. Yasfa'lana yauma zihami. Allah itu pasti zikir. Nah, semacam itu kalau. Tapi dengan korbannya pangkok, tambah dengan joget tadi melompat ini dengan gaya senapi robek, memang ada. Itu orang yang tidak sehat berzikir semacam itu. Pusing sana, pusing sini, jedok sana, jedok sini, lompat sana, lompat sini. Lagu gas, lagu jazz. Atau juga narinya sambil menangkap, sambil berzikir. Nah, itu memang itu perlu diantar ke hospital jiwa terlebih dahulu. Tapi kalau hanya sangat rapi kemasan elok, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, pegangan tangan berdiri kan? Oh, mana dalil berzikir dalam keadaan berdiri? Dengar dulu, jangan langsung komplain. Alladzina yazkurunallah, kumpulan orang-orang yang mengingat Allah qiyaman di waktu dalam keadaan berdiri, wa qu'udan di waktu dalam keadaan duduk, wa ala junubihim. Mesti mereka itu kalau tengok orang berzikir di waktu baring tetap bantal, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu akan komplain lagi, dahsyat lagi, kumpulan sesat lagi, tambah ramai lagi yang disunatkan sama mereka. Padahal di dalam Al-Quran dinyatakan kumpulan ahli zikir di waktu berdiri, di waktu duduk, atau juga di waktu mereka sedang berbaring. Jadi nyanyian itu bukan nyanyian, itu adalah qasidah. Kalau disebut qasidah berarti ada sanjungan dan pujian. Qasidah al-madaih an-nabawiyah, ada sanjungan dan pujian kepada baginda Nabi, ada zikir, ada sholawat, dan kadang-kadang juga tidak luput dengan doa pada penghujungnya. Wa tilkal qabatul qadra wa fiha nabiyyun nuruhu yajlu ayahib. Tilkal qabatul qadra itu jadikan kubah yang hijau yang di Madinah. Pihak di bawahnya itu ada Nabi, nurul Quran, nurul sunnah, pancaran cahaya yang mampu untuk melenyapkan segala kegelapan. Itu sanjungan dan pujian. Hanya ciri khasnya Wahabi, Salafi, kalau ada orang nyanjung, muji bagi Nabi, kata mereka hulu, kata mereka itu melampau. Jadi makna daripada hadis yang diriwayatkan tentang hulu itu kalau sampai la tuturuni, itlaq kata ulama, janganlah kau melampau yang dimaksudkan dalam hadis seperti dengan seperti dengan orang-orang Kristen mengatakan kepada Nabi Allah Isa sebagai anak Allah yang sampai menuhankan Nabi. Kita tidak menuhankan Rasul, kita menyanjung dan memuji. Mencobalah kita tidak boleh menyanjung dan memuji yang seketika dengan baginda disanjung dan dipuji oleh Allah. Di dalam Al-Quran dalam berapa rangkaian ayat sanjungan dan pujian kepada beliau. Jadi menyanjung dan memuji itu satu perkara yang dituntut, dan Nabi kita memuji penyair tersendiri, bukan Habib Syekh. Penyair bagi Nabi itu dengan Sayyiduna Hasan, dengan Sayyidina Abdullah bin Rawaha, dengan Sayyidina Ka'ab bin Malik. Itu penyair bagi Rasul. Nabi kita sunuk, Nabi kita duduk yang kadang-kadang dengan mereka berkasidah atau menyampaikan puisi atau juga menyampaikan syair, menyahut dan menjawab syair tetamu adalah kasihan datang. Jadi tentang kasidahan yang semacam mana kita lanturkan seperti sekarang ini itu sudah ada. Oke, kalau mereka tidak mau juga dengan cara macam mana dan apa yang disebutkan dalam lembar sejarah pada Nabi kita sampai ke Madinah, tanya Mufti, tanya Maulahum. Tidak ada Maulana, ada Maulahum. Kalau Maulana itu Maulananya kita, kalau Maulana itu Maulanya mereka. Tanya Maulahum. Tala'al badru alaina. Itu siapa yang melaturkan kali pertama? Itu kan sanjungan. Telah muncul bulan purnama ke atas kita. Siapa? Para sahabat. Weh, tak boleh pindah bola masuk neraka. Tak pernah Nabi kita bercakap macam itu. Tapi dalam waktu yang sama diingat, atas kubur jangan.
sambil kubur, luahan sambil berzikir, silakan. Tapi dengan kompangnya tidak sesuai dengan kompang gitar peralatan musik. Kenapa? Sebab ahli kubur tak nakkan yang semacam itu. Inginkan Fatihahnya, bacaannya, zikirnya, amalan dan tahlilnya daripada kita. Silakan bang. Bisa ada waktu lagi 8 lebih sedikit lah. Sampai 9 lebih sedikit. Assalamualaikum Tuan Syekh. Assalamualaikum. Seorang lelaki telah berzina dengan seorang janda yang mempunyai seorang anak. Setelah beberapa tahun, lelaki itu telah taubat lalu menikahi anak kepada janda tersebut. Apakah hukum pernikahan? Oh, kata Pak. Ini membaca soalan ini tadi seleksi dulu, carilah soalan yang mudah-mudah, tidak berat jawabannya. Jadi macam mana seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan janda yang mempunyai anak perempuan? Beberapa tahun kemudian setelah anak tadi itu dewasa, balik dalam usia remaja, lebih daripada itu, terus laki-laki yang menzinai wanita tadi itu menikahi anaknya. Apakah boleh dia menikahinya atau tidak? Satu, dinyatakan di dalam Al-Quran yang dengan kita tidak boleh menikah dengan bekas istri bapak atau bekas istri anak. Itu yang disebutkan. Satu. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran juga dinyatakan dengan kita tidak boleh menikah dengan anak tiri. Kita tidak boleh menikah dengan anak tiri. Kalau pada waktu kita menikah dengan maknya, berarti kita sudah tidak halal menikah dengan anak tiri atau dengan anak dia. Nah, boleh kalau sama-sama bawa anak. Jadi kita dengan maknya, anaknya dengan anak kita, itu tidak ada masalah. Baru adil. Anak dengan anaknya, bapak dengan maknya, itu tak ada masalah. Ya, kita masyarakat sekarang ini bagaimana kalau pada saat dengan seseorang itu menikah dengan seorang perempuan? Perempuan tadi itu mempunyai atas dan bawah. Atas namanya usul, bawah namanya furu'. Kalau pada itu menikah dengan perempuan, maka dengan usulnya itu mak mertua, begitu akan nikah berlangsung, mak mertua sudah menjadi mahram mu'abbad. Dia tidak boleh menikahi mak mertuanya yang walaupun sebelum sempat berkumpul. Jadi lepas ketika di Masjid Ridwan, hancur mati kedua-duanya. Kalau mati kedua tidak ada yang nikah. Mati sang istrinya, belum sempat berkumpul lagi, belum sempat berbulan, bukan berbulan, bermalam madu lagi, sang istri sudah meninggal atau diceraikannya sampai ke rumah begadang. Jadi kata satu, bang kita sembahyang dulu. Apa sembahyang ini? Darurat ini. Tidak boleh kita langsung saja. Ini penalti nih. Ketika dia bercerai. Atau pikir saja lampau lah misal kurang lebihnya. Cuma yang secara kesimpulannya bercerai pada dalam hal itu juga. Boleh tak si laki-laki tadi itu nikah dengan mak dia pun juga Masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Masih awet muda lagi, bahkan nampak kelihatan lebih muda daripada anaknya. Mungkin ada. Kalau tak ada cari sendiri lah. Nanti ada orang yang maknya lebih muda daripada anaknya. Anak pakai telur deh, mak martabat jaga kecantikan. Oh, senang aerobik, hai. Anak atau urusan. Akhirnya tertarik dengan mak. Boleh tak kami dengan mak? Tak boleh. Kenapa? Sebab itu mak mertua. Tapi kalau terjadi semacam tadi itu, nikah kemudian cerai, nikah kemudian mati, dia masih boleh kawin dengan anak tirinya. Oke, amin itu dulu. Insyaallah selesai. Bapak tidak boleh menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh anaknya. Begitu juga seseorang tidak boleh menikahi perempuan yang pernah dikawini oleh bapaknya. Supaya lebih mudah, kalau misalnya bapak saya kawin dengan seorang perempuan, terus bapak saya ceraikan, saya tidak boleh menikahi bekas istri bapak saya. Kenapa? Sebab itu ibu tiri. Kalau pada itu anak saya kawin dengan seseorang terus dia ceraikan istri dia, saya tidak boleh menikahinya. Kenapa? Sebab itu menantu saya. Oke, selesai. Dalam mazhab Imam Syafi'i, mak zina ghairu muhtaram. Artinya zina itu ghairu panjang. Makanya saya katakan kalau diseleksi tadi lebih sunat, tidak minta waktu banyak. Kalau tanpa mukadimah susah kita pahami.
Allahu Akbar. Misal saja waliyadzubillah, naudzubillah, ada khalqi wa ditanasi wa zinata asyik. Kalau sampai berlaku misalnya seperti ini, seseorang tadi itu masya Allah tabarakallah selepas kawin dengan anak daripada seorang perempuan, tapi penampilan daripada cukup menggiurkan, manis kayak anak remaja, pakai celana pendek, kadang-kadang pakai baju terbuka-buka apa segala macam. Akhirnya si penantu terlanjur-lanjur. Pada saat ketika istri dia ada di rumah, akhirnya sama mak, dia misal saja minta maaf dengan istrinya. Macam mana hukumnya seketika dengan anak perempuan tadi itu dia nikahi halal, tapi dalam waktu yang sama terlanjur atau juga secara sengaja mau sama mau berzina dengan maknya dia atau dengan mak mertuanya. Mazhab Hanafi haram kedua-duanya dengan anak. Kenapa? Sebab Al-Quran menyatakan wa antajma'u bainal ukhtain. Al-Quran menyatakan dan menghimpunkan antara kedua bersaudari atau juga mak dengan anaknya, perempuan dengan mak saudaranya, perempuan dengan anak kandungnya, itu tidak boleh dihimpunkan. Maka ketika menikah dengan anaknya, jima dengan maknya, maka kedua-duanya menjadi haram. Akad nikah tadi itu akan menjadi mafsuh, akan jadi terbatalkan. Berarti keduanya sudah menjadi haram muhabbat kepada si laki-laki tadi itu. Itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab kita tidak demikian. Berzina ya hukumnya haram, tapi perbuatan zina tadi itu tidak mengharamkan hubungannya dengan istri. Jadi macam juga dengan cerita tadi itu, berzina dengan mak itu tidak ada kesannya. Mazhab Hanafi kalau sudah berzina dengan mak tak boleh kawin dengan anak. Sebab kalau kawin dengan anak seakan-akan seperti menghimpunkan antara dua orang perempuan yang tidak boleh dihimpunkan. Seperti itu ceritanya. Ikut mata Imam Syafi'i lebih teruk daripada akan dipertanyakan. Dalam mata Imam Syafi'i, kena air zina, maksudnya sperma, air mandi zina itu tidak ada kehormatannya, tidak ada nilainya. Maka kalau pada saat dengan seseorang berzina dengan perempuan sampai hamil, beranak, anaknya gede, dewasa, remaja, berumur, dia boleh nikah dengan anaknya daripada zina tadi itu. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Kenapa? Sebab hubungan zina itu tidak mempunyai kedudukan apa-apa. Hukumnya haram, perbuatan yang terkutuk. Macam itu juga dengan cerita yang tadi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad berzina dengan maknya, kawin dengan anak tirinya. Dalam mazhab kita, hukum sapi sebagai anak tiri kalau dia menikah. Tadi dia tidak menikah, tadi dia berzina. Jadi seakan-akan zina itu perbuatan salah, perbuatan mungkar, tapi tidak mempengaruhi kepada hukum hakam tentang hubungan yang akan berlangsung setelahnya. Jadi kesimpulannya macam mana? Kesimpulannya dalam mazhab Imam Abu Hanifah tidak boleh, dalam mazhab kita tidak mengapa. Yang disyaratkan, yang disarankan cari wanita lain. Kalau nak juga nikah dengan maknya, karena diambil kedua-duanya, itu terlalu tamak betul orang. Maknya dihabisin, anaknya juga mau digarap, bahasa sana digarap dalam waktu yang sama. Itu orang asam sungguh. Silakan. Tak ada waktu. 10 menit, 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah segala perbuatan amal jahat dan amal baik yang dilakukan oleh anak di dunia akan memberi kesan terhadap kedua ibu bapa yang berada di alam kubur? Jadi macam mana amalan daripada anak akan memberi kesan? Doa daripada anak, Rabbil firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam sebuah hadis dinyatakan seseorang itu pada masa dikuburkan dengan bermacam-macam dosa kesalahan yang dibawanya. Tapi saat ketika dibagi Allah pada hari kiamat bersih daripada noda dan dosa, dia pun tertanya-tanya, ya Allah, bagaimana sampai boleh terakhir dosa-dosa kesalahanku, dosa-dosa kesalahanku? Allah berfirman, berkat doa istighfar daripada anak cucu keluarga dan muslimin dan muslimat yang mendoakan kamu. Berarti kebaikan itu akan sampai kepada si mati. Bagaimana kalau dengan sebaliknya, waliyadzubillah, kata ulama, kalau dah dididik, disekolahkan, diperkenalkan kepada halal dan haram,
sudah diberikan peluang untuk kenal agama. Jadi pada saat dengan anak tadi itu melaksanakan kejahatan dan kemungkaran, itu tidak akan menjadi beban dan tidak akan dibebankan kepada mak dan ayahnya yang sudah meninggal. Kebaikan mereka saja yang akan disampaikan, yang akan dimasukkan, yang akan menambahkan kebaikan daripada mereka. Tapi kejahatannya, asalkan itu bukan upaya daripada mak dan ayah. Kalau mak dan ayah yang mendidik anak jadi pelacur, pelacuran daripada anak akan sampai kepada dikomen mak dan ayah. Wa'iyatubillah. Kenapa? Karena itu adalah didikan daripada mak dan ayah. Kalau tahun kemarin dekat-dekat bulan 5 di musim kemarau, dekat Cirebon. Sekarang hujan, senang. Asalkan tidak ada petir yang kuat seperti hari kemarin. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum atas gaji yang saya terima sekiranya saya menunaikan solat pada waktu bekerja? Apakah hukum gaji yang saya terima kalau pada waktu dengan saya bekerja pada waktu apakah hukum gaji yang saya terima kalau pada saat saya sembahyang pada masa saya bekerja dengan siapa? Seperti dahulu, dan juga sembahyang yang seperti apa bentuknya. Jadi katakan saja kalau seumpama dengan sembahyang maghrib waktunya sempit, itu tidak dapat ditangguh-tangguhkan, dan kita bekerja dengan majikan muslim yang adalah orang Islam yang sewajibnya dengan dia memberikan peluang kepada pekerja-pekerjanya untuk melaksanakan ibadah atau sembahyang lima waktu. Jadi kalau dengan jenis sembahyang, jam kerjanya akan berakhir pada pukul 2, pukul 2.30. Kalau dengan majikan tidak perkenalkan dan tidak benarkan, memang salah untuk dia melaksanakan sembahyang di awal waktu. Tapi tetap waktu dia itu menjadi milik daripada majikan. Bermula daripada pukul 8 pagi dia kerja daripada pukul 8 sampai kepada pukul 3. Pertanyaan, boleh tak dengan dia tadi itu menggunakan waktu kerjanya untuk sembahyang zuhur berjamaah yang tentu akan terambil daripada jam kerja kira-kira dalam setengah jam. Halal tak duit yang diperolehnya tadi itu? Kalau memang urutnya sudah semacam itu, pihak raja tak kisah, majikan juga tak ada masalah dan tidak pernah komplain dan juga tidak pernah mempermasalahkan masalah seperti itu. Kalau seandainya tidak ada pun, tidak pernah dengan komplain atau tidaknya, tidak dapat dipastikan apakah majikan restu atau ridho, tapi secara urut, secara kebiasaan itu tidak ada masalah, halal insyaallah 100%. Tapi kalau seandainya memang sudah ditetapkan jam kerja daripada 8 sampai pukul 2, tidak boleh ada aktiviti kegiatan yang lain daripada pekerjaan. Sedangkan jam sembahyang tadi itu panjang, wajib puasa. Boleh pukul 1.30, boleh pada pukul 2, 2.30, pukul 3, 3.30 pun juga masih boleh lagi. Itu memang berbau subuhan duit yang digunakan. Sebab kenapa? Sebab telah mengambil setengah jam daripada waktu kerja. Sedangkan yang dikerjakan tadi itu bukan untuk mengerjakan kewajibannya, tapi kewajiban yang dikerjakan untuk mendapatkan fadilat amal waktu. Ya, bukan menghambat. Berarti kita tidak boleh dapat fadilat awal waktu. Berarti kita tidak boleh dapatkan fadilat sembahyang berjamaah. Itulah resiko kalau kita bekerja di situ. Jadi perjelaskan kitab atas putih perjanjian ini bagaimana tentang kerja supaya tidak ada kena-mengena dengan gaji yang kita terima. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri saya sudah mengandung 2 bulan. Apakah amalan terbaik untuk melahirkan zuriat yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, makasih banyak atas pertanyaannya. Amalan-amalan apa yang baik? Semua yang baik itu insya Allah akan menjadi baik kepada zuriat dan kandungan. Tapi yang tentu itu adalah merupakan idola daripada kita semuanya yang kita inginkan, yang kita harapkan agar dengan anak cucu kita itu akan menjadi asbab kita selamat dunia dan akhirat, yang juga akan dengan mereka akan menjadi pembela yang akan memberikan syafaat kepada kita nanti pada hari kiamat. Maka di antara daripada asbabnya itu kalau pada waktu mereka hafal Quran. Dikatakan ini bukan semuanya, di antaranya cadangan yang kita cadangkan eloklah kalau pada masa hamil, baik hamil pada hari yang ke-90 3 bulan atau hamil daripada hari yang pertama, elok senantiasa bergelut dengan Al-Quran, bacaan Al-Quran, ahli Quran. Anak-anak kita dikawal, anak siapa
Bang Ade, Assalamualaikum. Kita tolong dikawal. Mungkin dia terbiasa di masjid main-main seperti itu. Oke, kembali. Jadi macam mana ceritanya? Tuh lagi bedah. Kalau lagi